Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Canon of Dort adalah sebuah pengakuan iman penting yang diterima oleh semua gereja reform di dunia. Canons of Dort merupakan bagian dari The Triform of Unity, kumpulan pengakuan iman reform yang terdiri dari Canons of Dort, Heidelberg Catechism, dan Belgic Confession. Pada abad ke-20 dan 21, isi dari Canons of Dort lebih sering dikenal dengan akronim TULIP. Akronim tersebut terdiri dari Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, dan Perseverance of the Saints. Kelima poin ini juga disebut sebagai 5 pokok Calvinisme dan dapat dikenal orang banyak sebagai trademarknya dari Calvinisme. Ketika orang bertanya tentang Calvinisme, maka seringkali hal yang pertama terpikir adalah tulip dan kelima poinnya. Hal tersebut memang tidak salah, karena kelima poin tersebut memang adalah bagian penting di dalam teologi Calvin sendiri. Namun, kelima poin tersebut bukanlah inti ataupun esensi dari teologi Calvin sendiri. Saya percaya kekeliruan ini muncul dari kegagalan orang Kristen untuk memahami semangat, konteks, dan sejarah perkembangan Canons of Dort tersebut. Atas dasar ini, saya akan membahas secara singkat berkenaan tentang sejarah perkembangan Canons of Dort baik di dalam konteks teologi maupun politis pada zaman itu. Jikalau kita mempelajari sejarah gereja, kita akan tahu bahwa pada zaman pra-reformasi, gereja terbagi menjadi 2 aliran besar, yaitu gereja barat, Roma Katolik, dan gereja timur, Ortodok Timur. Pada zaman reformasi, gereja barat terpecah menjadi gereja Katolik Roma dan gereja Protestan. Semenjak reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther pada abad ke-16, muncul banyak denominasi di kalangan Protestan seperti Lutheran, Anglican, Anabaptis, dan juga Reform yang menganut pemikiran dari John Calvin. Di dalam denominasi yang berbeda-beda ini, ada beberapa perbedaan teologi yang tidak terselesaikan dan berkembang menjadi perdebatan yang sengit antara kedua kubu. Salah satu perbedaan teologis tersebut terjadi di dalam gereja Reform. Gereja Reform Belanda antara 2 profesor di Leiden University, yaitu Jacobus Arminius dan Franciscus Gomarus. Sebagai kaum Reform, mereka tentu berdua percaya tentang konsep predestinasi, di mana Allah telah memilih orang yang akan diselamatkan sebelum dunia diciptakan. Tetapi perbedaan yang tajam muncul di dalam bagaimana mereka memahami dasar dari pemilihan Allah tersebut. Bagi Jacobus Arminius, Allah melakukan pemilihannya berdasarkan pra-pengetahuan Allah atas iman orang tersebut, foreknowledge of faith. Di lain pihak, Franciscus Gomarus percaya bahwa Allah melakukan pemilihannya sepenuhnya hanya berdasarkan kedaulatan dan kehendaknya sendiri. Pemikiran dari Franciscus Gomarus merupakan pemikiran dari John Calvin yang dipegang oleh gereja Reform Belanda pada zaman tersebut. Perdebatan antara keduanya berlangsung cukup sengit selama bertahun-tahun, dan banyak pertemuan sudah diadakan untuk menemukan solusi dari perdebatan tersebut. Namun,
Sampai akhir hidup dari Arminius sendiri, gereja reform Belanda belum menemukan solusi atas perbedaan doktrin tersebut. Setelah kematian Arminius, para pengikutnya menyadari bahwa posisi mereka di gereja menjadi terancam karena mereka memegang doktrin yang berbeda dengan yang dipegang gereja pada umumnya. Untuk melindungi diri mereka sendiri dari disiplin gereja, maka pada tahun 1610 sebanyak 46 pendeta dan 2 pemimpin dari Leiden University bertemu untuk merumuskan pemikiran dan perselisihan mereka terhadap beberapa pokok doktrin dan untuk meminta perlindungan dari pemerintahan sipil. Butir-butir pemikiran tersebut dimatangkan dan disusun oleh Johannes Wittenbogaert menjadi 5 butir keberatan yang dinamakan Five Articles of Remonstrance. Kemudian para simpatisan dan pengikut Arminius menamakan kaum mereka sebagai The Remonstrants. Tulisan ini menciptakan kontroversi dan perdebatan yang besar di antara orang Kristen pada zaman itu, sehingga perlu diadakan pertemuan untuk menyelesaikan kontroversi tersebut. Salah satu pertemuan yang diadakan adalah The Hague Conference pada tahun 1611, di mana para pengikut Calvin menyebut diri mereka sebagai Counter Remonstrants dan menuliskan The Counter Remonstrance of 1611 sebagai respons terhadap Five Article of Remonstrance. Setelah pertemuan tersebut, beberapa usaha dilakukan untuk kembali menyatukan gereja, tetapi perbedaannya menjadi makin dalam dan sengit, sehingga gereja ada di ambang perpecahan. Faktor politik dari Sinode Dort pada saat yang bersamaan, Belanda mencapai kesepakatan dengan kerajaan Spanyol untuk mengadakan gencatan senjata 12 Years Truce yang mengakhiri perang 80 tahun 80 Years War tahun 1568 sampai 1648 antara kedua negara tersebut. Gencatan senjata ini membuat Belanda akhirnya diakui oleh negara Eropa lainnya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Sebagai respons atas gencatan senjata ini, Belanda mulai mengirim duta-duta besar untuk negara-negara lain dan membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa lainnya. Namun, gencatan senjata ini tidak serta-merta membuat rakyat Belanda satu suara, khususnya berkaitan dengan relasi dengan kerajaan Spanyol. Sebagian rakyat ingin membangun relasi yang baik dengan kerajaan Spanyol, sedangkan sebagian lainnya enggan untuk berurusan lagi dengan kerajaan Spanyol. Mereka yang ingin membangun relasi dengan kerajaan Spanyol pada umumnya adalah para pedagang yang melihat bahwa relasi baik dengan kerajaan Spanyol akan meningkatkan perdagangan dan pendapatan mereka. Di sisi lain, mereka yang menolak pada umumnya adalah para buruh dan juga para klerus, yang notabene-nya adalah kaum Calvinis. Mengapa para klerus ingin menjauhkan diri dari kerajaan Spanyol? Hal ini disebabkan karena agama resmi kerajaan Spanyol pada zaman itu adalah Katolik, dan mereka khawatir bahwa relasi dengan kerajaan Spanyol akan mempengaruhi kemurnian dan ortodoksi iman mereka. Oleh karena itu, kaum buruh dan para klerus gereja reform Belanda bergabung dengan Counter Remonstrance, sedangkan para pedagang justru memihak kaum Remonstrance. Maka, perdebatan yang tadinya bersifat teologis
lama-lama berubah menjadi bersifat politis dan ekonomis. Kontroversi ini membawa Belanda akhirnya berada di ambang perang saudara. Sementara itu, pemerintah sipil yang diwakili oleh Johan van Oldenbarnevelt tahun 1547 sampai 1619, seorang negarawan Belanda yang menginisiasi gencatan senjata antara Belanda dengan kerajaan Spanyol, memberikan toleransi dan melindungi para remonstrans dari disiplin gereja. Hal ini berlangsung sampai Maurice, Pangeran Orange, yaitu tahun 1567 sampai 1625, seorang pemimpin utama militer Belanda yang menolak gencatan senjata tersebut dan menginginkan perang total dengan kerajaan Spanyol untuk menjamin kemerdekaan total. Mulai beribadah di gereja Calvinis dan mengasosiasikan diri dengan para counter remonstrans. Akibatnya, dia mulai melawan kebijakan-kebijakan dari Van Oldenbarnevelt yang memberikan toleransi dan perlindungan kepada kaum remonstrans. Sebagai respons atas manuver Pangeran Maurice, maka Van Oldenbarnevelt menginisiasi sebuah resolusi yang dinamakan Sharp Resolution pada tanggal 6 Agustus 1617 yang memberikan hak kepada pemerintah provinsi dan kota untuk membangkitkan tentara bayaran yang dinamakan Waardgelders. Bukan hanya itu, resolusi tersebut memberikan instruksi bahwa tentara Belanda memiliki loyalitas pertama-tama kepada provinsi yang mengupahi mereka, bukan kepada negara. Pangeran Maurice melihat ini sebagai pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi negara Belanda. Bukan hanya itu, resolusi tersebut juga dilihat oleh Pangeran Maurice sebagai usaha untuk membuat provinsi-provinsi di Belanda menjadi berdaulat dengan sendirinya. Atas dasar ini, maka sebagai pemimpin militer Belanda, Pangeran Maurice menggerakkan militer untuk mengalahkan tentara bayaran tersebut dan menangkap Van Oldenbarnevelt beserta rekan-rekannya. Setelah Van Oldenbarnevelt ditangkap dan diadili, maka pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Pangeran Maurice mengadakan muktamar internasional yang disebut dengan Sinode Dort untuk membahas dan menentukan apakah pandangan Arminian dapat diterima oleh gereja. Muktamar tersebut dihadiri oleh perwakilan gereja-gereja reform dari seluruh Eropa, termasuk perwakilan gereja Anglikan dan juga gereja Skotlandia. Pertemuan pertama terjadi pada tanggal 3 November 1618 dan pertemuan terakhir dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 1619. Sinode Dort yang memakan waktu sekitar 6 bulan lamanya akhirnya menghasilkan keputusan berkenaan dengan paham Arminian dan dituangkan di dalam Canon of Dort. Canons of Dort memuat keputusan para pemimpin gereja bahwa pandangan Arminian tidak alkitabiah dan tidak seharusnya diajarkan oleh gereja. Hal ini termanifestasi di dalam kata pengantar dari Canons of Dort yang berbunyi demikian: a judgment in which both the true view agreeing with God's word concerning the aforesaid 5 point of doctrine is explained and the false view disagreeing with God's word is rejected. Selain itu, Canons of Dort juga berisikan respons teologis terhadap kelima poin 5 article of Remonstrance. Meskipun secara formal hanya ada 4 bagian besar di dalam dokumen tersebut, namun pada umumnya kita menyebutnya sebagai 5 poin Calvinisme sebagai respons terhadap 5 poin Arminianisme. Kelima respon tersebut sering dikenal sebagai total depravity
unconditional election, limited atonement, irresistible grace, dan perseverance of the saints. Secara struktural, setiap pokok pembahasan doktrin memiliki aspek positif dan negatif, di mana aspek positif berisikan eksposisi dan penjelasan kaum reform atas doktrin yang diperdebatkan. Sedangkan aspek negatif berisikan penolakan dan pembuktian kesalahan dari pemikiran Armenian. Berkenaan dengan Canons of Dort, perlu kita ingat bahwa semangat dari Sinode Dort bukanlah untuk memberikan intisari dari pemikiran Calvin, melainkan untuk memberikan jawaban dan keputusan berkenaan dengan doktrin yang dipermasalahkan oleh kaum remonstrans. Atas dasar inilah, Canons of Dort memiliki lingkup pembahasan yang lebih sempit dibandingkan dengan pengakuan iman lainnya, seperti Belgic Confession atau Heidelberg Catechism. Dengan dikeluarkannya Canons of Dort, maka gereja menolak pemahaman Armenianisme. Para penganut Armenian diwajibkan untuk menandatangani dokumen The Act of Cessation sebagai persetujuan bahwa mereka tidak boleh berbagian di dalam pelayanan gereja, seperti berkhotbah, mengunjungi orang sakit, mengadakan sakramen, dan juga mengembalakan jemaat. Mereka tentu saja menolak untuk menandatangani dokumen tersebut, dan akibatnya mereka dilabeli sebagai disturbers of public peace dan diusir bukan hanya dari gereja, tetapi juga dari tanah air mereka. Beberapa dari tokoh Armenian ada yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, dan beberapa dari mereka mengasingkan diri ke negara lain. Namun, setelah Pangeran Maurice meninggal pada tahun 1625, negara menjadi lebih lunak, dan sampai tahun 1631, paham Armenianisme sendiri secara resmi ditoleransi di Belanda. Sedikit ulasan di atas tentang sejarah dari Canons of Dort bertujuan untuk mengajak kita semua untuk mengerti dan mempelajari sejarah gereja, khususnya di dalam perkembangan doktrin. Bukan hanya itu, kita juga dapat melihat semangat yang dimiliki oleh gereja pada zaman dahulu untuk sesetia mungkin kembali kepada Alkitab di dalam pengakuan iman mereka. Tentu, di dalam prosesnya banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana Sinode Dort akhirnya dijalankan. Tetapi, bagaimanapun juga, hasil dari muktamar tersebut di dalam bentuk Canons of Dort merupakan salah satu pengakuan iman reform yang paling penting. Sebagai orang Kristen, apalagi kita menamakan diri sebagai reform, sudah seharusnya kita menghargai perjuangan dari kekristenan di dalam sejarah. Bukan hanya menghargai perjuangan mereka, tetapi kita juga harus meneruskan semangat perjuangan ini pada zaman di mana kita hidup saat ini. Tantangan demi tantangan kita hadapi di zaman ini bukan tantangan secara fisik, melainkan tantangan dalam pengajaran dan keberanian kita menyatakan kebenaran. Biarlah kita diberikan semangat yang sama oleh Tuhan untuk makin bertumbuh mengenal Tuhan melalui firman-Nya, sesetia mungkin kembali kepada Alkitab, dan dengan berani menyatakan kebenaran ini kepada publik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.